Selamat datang di ID Tech, saya Arli. Di channel ini kita akan membahas tentang berbagai macam teknologi, baik itu smartphone ataupun laptop. Kita akan membahasnya. Untuk pembahasan pertama di sini, saya akan membahas tentang smartphone. Perlu saya disclaimkan terlebih dahulu, di sini saya tidak memiliki bahannya, saya tidak memiliki smartphone-nya karena saya belum memiliki dana untuk membeli smartphone yang akan saya bahas kali ini. Untuk smartphone yang saya bahas ini yaitu smartphone gaming dengan performa kelas atas ROG Phone 5. Masuk ke pembahasan, di sini saya akan membahas 5 poin penting yang ada di smartphone ROG Phone 5 ini. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas chipsetnya terlebih dahulu. Untuk chipsetnya sendiri, smartphone ROG Phone 5 ini menggunakan Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer octa-core dengan GPU Adreno 660. Chipset ini merupakan salah satu chipset untuk performa kelas atas atau chipset flagship yang dikeluarkan oleh Snapdragon. Oleh karena itu, chipset ini saya rasa sangat cocok dipadukan ke dalam smartphone gaming kelas atas dari Asus ini. Untuk skornya sendiri itu berada pada skor 718.000 sekian. Itu merupakan skor yang tertinggi, nggak tahu untuk sekarang, tapi saya terakhir lihat itu ini skor yang tinggi untuk smartphone performa kelas atas. Kemudian untuk pembahasan kedua, di sini saya akan membahas tentang displaynya. Untuk displaynya sendiri, smartphone ROG Phone 5 ini menggunakan panel AMOLED keluar dari Samsung dengan resolusi Full HD Plus 2448 x 1080 pixel dengan kerapatan layar 395 ppi. Kemudian untuk warnanya sendiri terdapat 1 miliar warna dengan refresh rate 144 Hz. Untuk proteksi layar ini sendiri menggunakan Corning Gorilla Victus, sedangkan bagian belakang untuk HP ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Untuk rentang layarnya itu sebesar 6,78 inch. Tentu dengan selebar 6,78 inch ini dapat kita ukur sendiri itu sangat lebar dan sangat lega untuk memainkan game ataupun untuk menonton film di sebuah HP. Kemudian untuk screen to ratio bodinya itu sebesar 82%, ya nggak full tapi cukup besar untuk sebuah ukuran smartphone. Dari ujung ke ujung itu hanya terdapat kecil bezel. Mungkin menurut saya bezel itu untuk ditempatkan speakernya, karena di sini menggunakan dual stereo speaker untuk menjamin gaming experience yang lebih baik, karena suara akan langsung menuju ke pengguna smartphone. Kemudian yang ketiga, baterai. Untuk baterainya sendiri itu digunakan sebesar 6000 mAh. Tentu 6000 mAh ini merupakan kapasitas yang sangat besar untuk sebuah smartphone, apalagi smartphone gaming ini membutuhkan baterai yang besar karena akan digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama untuk bermain game. Maka baterai 6000 mAh ini sangat cocok sekali untuk smartphone gaming. Kemudian ada satu hal penting lagi yang menarik di sini, dikembalikannya lagi headphone jack 3,5 mm, karena pada saat ROG Phone 3 dirilis itu kan tidak memiliki jack earphone 3,5 mm, maka ya tentu itu kurang sekali menurut saya untuk sebuah smartphone, karena smartphone gaming itu
kan digunakan untuk nge-game, jadi perlu gaming experience yang lebih untuk merasakan feel gamingnya itu. Jadi ya menurut saya harus memiliki headphone jack minimal untuk smartphone gaming ini. Kemudian selain 6000 mAh tadi, smartphone ini juga telah mendukung fast charging sebesar 65 watt dengan pengisian daya 0-70% itu dalam waktu 30 menit dan 0-100% itu dalam waktu 52 menit atau kurang lebih 1 jam. Ini pengisian yang lumayan cepat karena telah didukung dengan fast charging 65 watt. Untuk baterai 6000 mAh ini sudah lumayan cepat ya. Kemudian yang keempat, di sini untuk sektor kameranya, kamera utama yang digunakan pada smartphone ini beresolusi 64 megapiksel untuk kamera wide, kemudian 13 megapiksel untuk kamera ultra wide dan 5 megapiksel untuk kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sendiri menggunakan resolusi 24 megapiksel dengan video recording sebesar untuk full HD itu di 30 fps ya, kurang lebih 30 fps. Kemudian untuk kamera belakang tadi, untuk video recordingnya itu pada resolusi 8K itu pada 30 fps. Untuk 4K itu bisa 30, 60 dan 120 fps. Full HD bisa di 30 fps, 60 fps, 120 fps atau 240 fps. Kemudian untuk yang di pembahasan terakhir itu pembahasan kelima ini saya akan membahas tentang harganya. Ya, smartphone ini sudah meluncur di Indonesia. Kemudian saya baru mendapatkan info harganya. Itu untuk harga varian terendahnya untuk memori internal 128GB dengan RAM 8GB itu pada 13,7 juta. Kemudian untuk varian keduanya itu dengan 12GB RAM dengan 256GB memori internal itu untuk harganya sendiri 15,9 juta. Untuk kemudian yang terakhir di varian RAM 16GB dengan internal 256GB ini pada harga 17,1 juta. Jadi buat kalian yang telah menabung ataupun buat kalian para sultan yang ingin membeli smartphone gaming namun dengan performa yang tidak tanggung ini, saya rasa smartphone ini cocok ya. Mungkin harga-harga ini akan dapat berubah tergantung dari stok ataupun jumlah peredarannya, karena mungkin smartphone ini akan langka mengingat karena baru dirilis, baru diluncurkan di Indonesia. Mungkin banyak sekali antusias atau gamer antusias yang ingin membeli smartphone ini. Jadi untuk harganya ini tidak dapat mungkin ini hanya harga acuannya. Mungkin di tempat-tempat kalian itu harganya ada yang berbeda dari harga acuan ini. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila video ini terdapat manfaat buat kalian, silahkan tekan tombol like apabila kalian suka. Kemudian apabila kalian tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Share video ini ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini agar channel ini dapat memiliki dana untuk kedepannya, untuk review yang lebih bagus lagi dari ini. Saya mengharapkan kepada kalian yang telah menonton video ini untuk mensubscribe. Baiklah, saya Ali. Sampai jumpa di video selanjutnya.